Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana kita menggunakan analisis tools, di mana kita harus menyiapkan data-data sebagai berikut yang sudah ada di bagian layer. Nah, di sini saya mengambil unsur alam, infrastruktur, dan juga jalan setelah delineasi suatu wilayah. Nah, kita itu merupakan pertama-tama kita harus memasukkan data terlebih dahulu yang mau digunakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke toolbox, masuk pada spatial analysis tools, terus masuk pada details, terus ke include details. Nah, selanjutnya kita akan masukkan data. Pertama itu unsur alam. Nah, terus untuk ada bagian maksimum, tapi saya tidak menggunakan itu. Nah, kita mengganti dulu namanya. Untuk save-nya bisa taruh sendiri. Langsung masuk ke environment. Terus ke processing effect, defaultnya kita ganti di sesuai administrasi yang ada. Nah, selanjutnya masuk pada raster analisis. Nah, ini langsung kita lagi pilih ke huruf D lagi, itu merupakan administrasi. Nah, selanjutnya kita klik OK. Sudah, kita cek, kita klik OK. Nah, kita tunggu terlebih dahulu processing dari including distance. Nah, ini kalau sudah jadi maka bakalan akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita kembali lagi seperti tadi ke artbox. Terus kita pilih distance. Terus kita pilih include lagi. Nah, yang kedua ini kita masukkan data infrastruktur. Seperti cara yang awal tadi ya. Kita akan terlebih dahulu namanya untuk membedakan. Nah, selanjutnya kita pilih environments. Terus kita klik. Dan kita ke processing effect lagi, default kita ganti D, dan ke raster analysis kita ubah lagi max-nya menjadi D ya, tadi itu merupakan administrasi ya. Nah, kita klik OK. Nah, kita tunggu. Nah, ini merupakan sudah jadi include distance-nya. Lalu kita mau nge-overlay dari data infrastruktur dan juga unsur alam. Kita mau mengoverlay menjadi satu. Kita akan masuk ke toolbox lagi. Kita akan masuk ke toolbox lagi ya. Kita ke spatial analysis tools, pilih lagi analysis tools ya, spatial analysis tools, terus kita ke overlay. Terus kita pilih get sum. Nah, untuk input datanya kita masukkan data yang tadi sudah kita buat dari distance. Masukkan yang alam dan juga infrastruktur.
Nah, selanjutnya kita ubah dulu ya untuk pengesapan namanya untuk memudahkan. Jangan lupa itu kan ada range-nya. Nah, di sini itu kita sebenarnya menggunakan persen. Namun kalau kita masukkan data ke ArcGIS kita menggunakan desimal. Jadi ini range-nya itu kita arang aja ya. Jadi saya buat untuk alamnya itu 0,3 untuk alamnya, dan yang infrastruktur itu saya buat 0,7. Nah, untuk rata-rata untuk ini itu harus ditotal itu sama dengan 100. Jadi langsung saya buat 0,7 sisa dari 0,3. Nah, namun itu kan gagal, otomatis ada yang kita save itu salah. Nah, kita ubah terlebih dahulu data yang kita mau save di mana. Tadi kan belum diganti, saya kira itu pengesapan namanya yang salah. Ternyata ada, kita ulang lagi, masuk ke widget sum. Nah, datanya seperti tadi runtutannya ya, alam, infrastruktur. Nah, untuk range itunya kita akan ubah nanti 0,3 dan juga 0,7. Kita ketik sum lebih dahulu, terus nah itu ada tanda X nya, otomatis output dari data ini ada yang salah. Nah, sehingga kita akan mengubah foldernya, akan memindahkan foldernya terlebih dahulu. Nah, itu kita buat 0,3 dan sisanya 0,7 ya jadinya. Kalau kita range-nya itu harusnya maksimal itu 100. Jadi kita itu, nah ini kita pindah dulu foldernya, kita save. Saya kasih nama sum. Nah, itu sudah. Jadi kita klik OK. Langsung kita klik OK ya. Kita tunggu, itu masih prosesnya. Di bawah itu ada lagi proses. Nah, ini sudah jadi. Nah, selanjutnya ini setelah kita sum itu kita akan membuat reclass untuk memudahkan kita mengetahui bagaimana potensi atau suatu daerah yang cocok untuk dijadikan suatu penentuan lokasi. Kita langsung ke artbook lagi, kita pilih reclass. Setelah itu kita masukkan data input yang sudah. Nah, kita masukkan data input yang sum tadi, terus kita itu clarity, terus kita ganti kelasnya menjadi 5, terus kita oke dulu, kita klik oke lagi, sudah klasifikasi tadi. Jangan lupa, nah kita save dengan nama yang sudah. Nah, saya namai reclass sum. Klik OK. Selanjutnya kita menunggu prosesnya terlebih dahulu. Nah, itu sudah jadi. Terus kita langsung masuk akan mau mengubah warna. Terlebih dahulu, langsung kita klik kanan. Klik kanan, properties, terus ke simbologi. Langsung kita ubah, atur aja warnanya. Setelah itu kita klik OK.
kita klik apply terus oke. Nah, ini merupakan merupakan gambaran kalau mau menentukan suatu lokasi yang dekat dengan potensi alam dan juga terpenuhinya infrastruktur. Nah, untuk warna abu-abu sendiri merupakan daerah yang sangat berpotensi soalnya dekat dengan unsur alam dan juga lokasi yang terpenuhi infrastruktur untuk mendukung aktivitas yang ada. Nah itu kalau kita klik unsur alam kan nampak terlihat pada lokasi tersebut di bagian abu-abu terdapat unsur alam yang sangat banyak, sehingga kalau kita mau mencari suatu wisata dapat di bagian wilayah tersebut karena unsur alamnya juga banyak dan juga dibumbuni dengan adanya infrastruktur yang mendukung. Nah kalau kita zoom lebih dekat lagi itu seperti ini. Nah kalau kita untuk akses jalannya sendiri pada itu mempunyai akses jalan yang baik, sehingga kalau kita mau merencanakan suatu wisata maka akan lebih mudah dengan didukung infrastruktur lengkap dan juga akses jaringan jalan yang sudah memenuhi. Nah itu merupakan akses jaringan jalan yang ada di daerah berwarna abu-abu dan juga terdapat potensi wisata alam. Nah selanjutnya itu ke warna kuning ya. Warna kuning itu merupakan daerah yang lumayan cukup potensi juga, ranks nomor 2 dari warna abu-abu dan juga memiliki beberapa wisata alam yang didapat di dalamnya dan juga lokasi yang memiliki infrastruktur yang cukup memenuhi. Nah ini kita coba lagi lebih dekat untuk mengecek lokasi ya. Nah selanjutnya kan juga ada range warna hijau. Hijau itu merupakan wilayah yang dapat dikatakan juga berpotensi, namun itu ada di bagian nomor 3, sehingga pada wilayah tersebut itu masih kurang berpotensi seperti pendukung infrastrukturnya itu masih sedikit dan juga potensi alam di situ juga sangat jarang. Nah untuk warna biru sendiri itu juga semakin jauh, jadi seperti di bagian pojok sana nampak terlihat kan ada warna merah dan juga biru. Nah bagian itu biru sendiri tidak terdapat infrastruktur untuk mendukung daerahnya. Nah sehingga itu merupakan daerah yang masih belum berpotensi untuk dijadikan alternatif lokasi pemilihan lokasi untuk pariwisata misalnya ya. Soalnya kita menggunakan data unsur alam dan juga infrastruktur untuk mendukung kita merencanakan suatu wilayah. Nah, seperti ini juga kan, walaupun di bagian biru tersebut dikelilingi potensi alam, namun untuk akses jaringan jalan dan juga infrastruktur untuk mendukung kegiatan tersebut juga itu masih kurang. Nah, kalau kita zoom lagi, nah itu kan warna abu-abu, walaupun lokasinya tidak begitu luas dan di bagian hampir pesisir itu masih masuk pada potensi alam yang masih kuat, di mana itu terdapat pendukung infrastruktur yang sangat lengkap. Terus untuk akses jaringan jalannya juga ada. Nah juga terdapat potensi alam untuk mendukung adanya infrastruktur dan juga adanya akses jalan tersebut, sehingga kalau kita merencanakan suatu wisata dapat lebih baik. Nah, jadi itu kalau kita mau merencanakan suatu kawasan sehingga kita bisa menggunakan analisis tools ini untuk menentukan lokasi yang mana akan berpotensi untuk kita jadikan suatu kawasan yang
berpotensi sehingga akan meminimalisir kegagalan. Nah, itu kan nampak terlihat pada lokasi alam yang sebelumnya itu warna abu-abu ini unsur alamnya sangat banyak dan juga terpenuhinya infrastruktur yang mendukung. Nah, sehingga kalau kita menentukan lokasi untuk kawasan pariwisata maka akan lebih mudah. Nah, ini merupakan tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.